Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan profil tentang Wahidin Sudirosodo dan R. Sutomo. Sebelum dilanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Abius sebagai moderator, Luki sebagai penjawab, Lutbia sebagai notulen, Maya sebagai pemateri. Untuk selanjutnya, saya silakan kepada Maya untuk menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang para tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Perkembangan nasionalisme dan patriotisme yang mengarah pada upaya untuk melakukan pergerakan nasional dalam rangka melawan penjajah tidak bisa lepas dari peran tokoh kebangkitan nasional dan peran dari berbagai golongan yang ada dalam masyarakat, seperti golongan terpelajar, golongan profesional, dan golongan pers. Para pejuang nasional hanya menitipkan negara Indonesia ini untuk terus dipertahankan dan diisi dengan berbagai kemampuan dan kreativitas sehingga negeri ini bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Di sini saya akan menjelaskan tokoh nasional yaitu Wahidin Sudirosodo dan R. Sutomo. Profil Dr. Wahidin Sudirosodo lahir daerah Melati, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 7 Januari 1852. Beliau lahir dari orang tua yang berdarah Bugis dan Makassar. Dr. Wahidin Sudirosodo adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau menjadi salah satu penagas berdirinya organisasi yang didirikan para pelajar Stovia di Jakarta. Selama hidup, Wahidin Sudirosodo yang diketahui merupakan keturunan Bugis Makassar ini sangat senang bergaul dengan rakyat biasa, sehingga tidak heran bila dia suka banyak orang. Dari pergaulan itulah, Wahidin Sudirosodo akhirnya sedikit banyak mengerti penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan, rakyat harus cerdas. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah. Salah satu cara yang bisa dilakukannya untuk sedikit membantu penderitaan rakyat adalah dengan memanfaatkan profesinya sebagai dokter. Wahidin Sudirosodo menganjurkan agar para pelajar itu mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Wahidin Sudirosodo adalah seorang dokter dan tokoh pergerakan nasional yang inspiratif demi terwujudnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Beliau wafat pada 26 Mei 1917. Riwayat pendidikannya menyelesaikan sekolah dasar di Yogyakarta, melanjutkan di Stovia. Selanjutnya R. Sutomo. Dr. Sutomo yang semula bernama Subroto kemudian berganti jadi Sutomo, lahir di Desa Ngepe, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1888. Sutomo sering bertukar pikiran dengan pelajar-pelajar lain tentang penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Terkesan oleh saran Wahidin Sudirosodo untuk memajukan pendidikan sebagai cara untuk membebaskan bangsa dari penjajahan, maka didirikanlah Budi Utomo sebagai organisasi muda pertama yang lahir di Indonesia, dan Sutomo diangkat menjadi ketuanya. Setelah lulus dari Stovia tahun 1911, Sutomo bertugas sebagai dokter. Mula-mula di Semarang, sesudah itu ia pindah ke Tuban. Dari Tuban dipindahkan ke Lubuk Pakam, Sumatera Timur, dan akhirnya ke Malang. Waktu bertugas di Malang, ia membasmi wabah atau penyakit pes yang melanda daerah Magetan. Mengikuti jejak Wahidin Sudirosodo sebagai dokter, Sutomo juga tidak menetapkan tarif. Bahkan, banyak pasien yang tidak mampu sering dibebaskan dari pembayaran. Pada tahun 1919, Dr. Sutomo mendapat kesempatan untuk memperdalam pengetahuan di negeri Belanda. Setelah selesai dan kembali ke Indonesia, ia melihat kelemahan yang ada pada Budi Utomo. Pada tahun 1924, Sutomo mendirikan ISC yang merupakan wadah bagi kaum terpelajar Indonesia. ISC berhasil mendirikan sekolah tenun, bank kredit, koperasi, dan sebagainya. Pada tahun 1931, ISC berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI).
bawah pimpinan Sutomo, PBI cepat berkembang. Sementara itu, tekanan-tekanan dari pemerintah Belanda terhadap pergerakan nasional semakin keras. Karena itu, pada bulan Desember 1935, Budi Utomo dan PBI digabungkan menjadi satu dengan nama Partai Indonesia Raya, Parinda. Sutomo diangkat menjadi ketua. Parindra berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Untuk kelompok lain yang ingin bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 izin bertanya, apa peran Dr. Wahidin untuk kemerdekaan Indonesia? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 izin bertanya kepada kelompok 5. Bagaimana profil dari Wahidin dan Sutomo? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzatul Aula Syaban dari kelompok 6 ingin bertanya, apa kelemahan yang ada pada organisasi Budi Utomo dan bagaimana akhir dari organisasi Budi Utomo? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 izin bertanya, mengapa Wahidin Sudirohusodo tidak pernah memungut bayaran dari para pasien? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrina Udalika dari kelompok 7 izin bertanya kepada kelompok 5. Apa dasar Sutomo mendirikan ISC? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah bertanya. Selanjutnya saya serahkan kepada Nurtulen untuk membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama dari kelompok 3, yaitu apa pesan Dr. Wahidin untuk kemerdekaan Indonesia, yang akan dijawab oleh Lutfi. Untuk jawabannya adalah yaitu Dr. Wahidin dalam kebangkitan nasional berperan sebagai pencetus sekaligus penggagas bahwa rakyat Indonesia, terutama yang golongan rendah, itu terkekang oleh pemerintahan Belanda. Maka beliau mencetuskan dan menggagaskan keterkekangan mereka atas pemerintahan Belanda, misalnya dalam segi pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Itu. Bagaimana dengan jawabannya? Pertanyaan kedua dari kelompok 2, yaitu bagaimana profil dari Wahidin dan Sutomo, yang akan dijawab oleh Untuk jawaban dari pertanyaan tersebut adalah yang pertama, profil dari Wahidin Sudirohusodo. Wahidin Sudirohusodo lahir di Melati, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 7 Januari 1852. Beliau menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya di Yogyakarta yang kemudian dilanjutkan dengan bersekolah di Euroclass Language School yang juga berlokasi di Yogyakarta. Setelah menyelesaikan studinya di sekolah tersebut, Wahidin Sudirohusodo memutuskan untuk masuk di sekolah dokter Jawa atau yang dikenal dengan sebutan Stovia di Jakarta. Peran beliau dalam kebangkitan nasional adalah penggagas dan pencetus organisasi Budi Utomo. Beliau wafat pada tanggal 26 Mei 1917. Jasadnya kemudian dimakamkan di Desa Melati, Yogyakarta. Untuk menghormati jasa beliau, pemerintah melalui SK Kepres nomor 88-TK-1973 menganugerahinya sebagai pahlawan nasional. Kemudian untuk profil yang kedua dari Sutomo, Dr. Sutomo yang semula bernama Subroto kemudian berganti nama menjadi Sutomo. Lahir di Desa Ngapeng, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1888. Perannya dalam kebangkitan nasional adalah sebagai ketua pertama dari organisasi Budi Utomo. Beliau tutup usia di Surabaya pada tanggal 30 Mei 1938 pada usia 50 tahun dan dimakamkan di sana. Bagaimana dengan jawabannya? Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari kelompok 6, yaitu apa kelemahan organisasi Budi Utomo, bagaimana akhir dari organisasi tersebut, yang akan dijawab oleh Lutfi. Untuk jawaban dari pertanyaannya adalah ada beberapa kendala dalam perkembangan organisasi Budi Utomo yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya kesulitan finansial. Yang kedua,
adanya sikap Raden Adipati Tirtokusumo yang lebih memperhatikan kepentingan pemerintah kolonial daripada rakyat. Kemudian yang ketiga, lebih memajukan pendidikan kaum priai dibanding rakyat jelata. Yang keempat, keluarnya anggota dari golongan mahasiswa. Selanjutnya, bahasa Belanda lebih menjadi prioritas utama dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, priai yang lebih mementingkan jabatan lebih kuat dibandingkan jiwa nasionalisme. Bagaimana dengan jawabannya? Selanjutnya pertanyaan keempat dari kelompok 7 yaitu mengapa Dr. Wahidin tidak pernah memungut biaya selama pasien yang akan dijawab oleh Suki. Untuk jawaban dari pertanyaannya adalah bahwa Wahidin Sudirohusodo adalah seseorang yang memiliki jiwa sosialis. Artinya dia mau mengorbankan dirinya untuk membantu rakyat jelata yang saat itu kesulitan finansial. Jadi karena kesulitan finansial yang artinya ekonominya rendah, maka Wahidin Sudirohusodo dengan jiwa sosialisnya membantu rakyat yang kurang mampu. Bagaimana dengan jawabannya? Pertanyaan terakhir dari kelompok 1 yaitu apa dasar Sutomo mendirikan IST yang akan dijawab oleh Suki. Untuk jawaban dari pertanyaan adalah Sutomo mendirikan ISC setelah keluar dari organisasi Budi Utomo. Adapun dasarnya dalam mendirikan organisasi ISC adalah sebagai wadah untuk kaum terpelajar Indonesia. Bagaimana dengan jawabannya? Sekian pertanyaan yang saya sampaikan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lutfia yang sudah membacakan pertanyaannya. Sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.